Salam Rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Kali ini kami akan mengangkat sebuah kisah tentang hari-hari terakhir Amangkurat I, karya Abrur Subi. Raja Mataram yang terkenal bengis itu harus menghabiskan masa-masa terakhir kekuasaannya dalam pelarian intrik dan pengkhianatan. Sungguh malang nasib Amangkurat I. Di usia senjanya ia harus hidup dalam pelarian yang melelahkan. Raja yang pada masa kejayaannya terkenal bengis itu gagal mempertahankan takhta setelah istana kebanggaannya jatuh dan pemberontakan rakyat tidak lagi dapat dicegah. Ditambah pula pengkhianatan dari orang-orang sekitarnya semakin melengkapi penderitaan penguasa Mataram itu. Sang raja benar-benar kehilangan kuasanya. Pelarian Amangkurat I terjadi pada tahun 1677. Saat itu sebagian besar wilayah ibu kota Mataram telah diduduki oleh Raden Trunajaya. Bersama pasukan Maduranya ia berhasil menjatuhkan pertahanan istana yang terkenal sulit ditembus. Trunajaya juga mampu menumpas perlawanan dari ketiga putra Amangkurat I atau Pangeran Adipatyanon, Pangeran Buger, dan Pangeran Singasari yang mati-matian mempertahankan takhta peninggalan ayahnya. Diceritakan sejarawan Haji Degrab dalam runtuhnya istana Mataram, Amangkurat I meninggalkan istana pada suatu malam di bulan Juli 1677. Tujuan pertamanya adalah Imogiri, makam keluarga Raja-Raja Mataram. Dalam perjalanan tersebut ia hanya dikawal oleh sedikit keluarga saja. Hanya ada 2 putra-putranya, beberapa pejabat yang setia, dan 2 orang perempuan yang kemungkinan istrinya. Beruntung usaha raja keluar dari kediamannya itu berjalan lurus tanpa dihalangi oleh siapapun, terutama pasukan Trunajaya. Di Imogiri, Sunan mengumpulkan pasukan untuk menjaganya selama dalam pelarian. Ada cukup banyak orang yang bersedia mengikutinya, sementara pasukan lainnya diperintahkan menjaga Imogiri dari serangan Trunajaya. Selain pasukan penjaga, ia juga membawa serta semua pusaka berharga istana Mataram, kecuali pusaka-pusaka berukuran besar yang bobotnya akan menghambat perjalanan seperti meriam, keramat, Nyai Setomi, dan harta kekayaan kerajaan sebesar 350.000 ringgit. Setelah mengumpulkan kebutuhannya, di Imogiri Raja berusaha lanjut itu pergi menuju barat. Namun di Imogiri ia harus berpamitan dengan putranya yang berusia 12 tahun yang bernama Raden Gaude. Pangeran kecil itu adalah kondisi sakit parah sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan. Ia ditinggalkan bersama ibunya di Imogiri untuk perawatan. Sayang, tidak lama setelah itu si anak meninggal dan ibunya dijadikan istri oleh Raden Trunajaya.
mengenai kisah pelarian Amangkurat I itu, J.J. Mengsma dalam Babat Tanah Jawi Javanse Riji Kronik mencatat sebagai perjalanan yang menyedihkan. Raja bersama pengawalnya beberapa kali menemui nasib malang. Seperti ketika di Karanganyar sejumlah besar harta bendanya nyaris digondol sekawanan perampok. Tetapi menurut Mengsma, dengan kesakitannya Amangkurat I berhasil menggagalkan aksi tersebut. Malah perampok harus kehilangan nyawa. Setiba di Jagabaya, Sunan mendengar kabar bahwa Pangeran Puger dan Pangeran Singasari berhasil keluar dari Mataram. Keduanya membangun benteng pertahanan di wilayah tersebut. Dia lalu berusaha bergabung dengan putra-putranya. Tetapi kata degrap penerimaan mereka terhadap ayahnya begitu dingin. Perselisihan dalam keluarga di masa lalu rupanya masih terbawa, meski mereka tengah menghadapi kesulitan seperti itu. Raja pun akhirnya memutuskan pergi meninggalkan kedua putranya. Ia kembali melanjutkan perjalanan. Tetapi setelah memasuki wilayah Nampu Dadi, dijumpainya si putra sulung Pangeran Adipatiano. Tidak seperti kedua saudaranya, Adipatiano menerima ayahnya secara terbuka. Ayah anak itu pun pergi bersama menuju barat. Selama perjalanan, raja yang sudah tua itu jatuh sakit saat tiba di wilayah Kadipaten Panjer atau sekarang Kabupaten Kebumen. Hari sudah larut malam, ia tak sanggup lagi melanjutkan perjalanan. Saat itulah ia singgah di rumah Ki Kertowangsa atau Ki Gede Panjer III yang merupakan penguasa daerah tersebut. Ki Kertawangsa masih keturunan Ki Ageng Mangir dengan pembayun atau putri Panembahan Senopati. Saat itu Ki Kertawangsa bermaksud memberi tamunya air kelapa muda. Tapi karena langit sudah gelap dan hujan turun dan tidak memungkinkan memanjat pohon kelapa untuk memetik kelapa muda, sehingga kemudian Ki Kertawangsa memberikan air kelapa tua atau kelapa aking. Ternyata hal ini membuat kondisi Amangkurat I berangsur membaik. Sebagai bentuk rasa terima kasihnya, Amangkurat I mengangkatnya sebagai tumenggung untuk wilayah Panjer atau sekarang Kebumen dengan gelar Kanjeng Raden Adipati Tunggung atau KRT Kelapa Aking yang memerintah pada tahun 1677 hingga 1710. Tidak hanya itu, Amangkurat I juga menikahkan putrinya Raden Ayu Kalating Abang dengan Kertawangsa. Seiring berjalan waktu, penyebutan nama kelapa aking mengalami perubahan menjadi Kuluk Aking dan digunakan secara turun-temurun dalam keluarga keturunan Kertawangsa hingga saat ini. Setelah sampai di Banyumas terpaksa beristirahat selama 3 hari. Akhirnya Amangkurat I pun meninggal di Wana Yasa atau Aji Barang yang letaknya berdekatan. Menurut seorang peneliti Belanda, Francois Valentijn, Adipati Anom terlibat dalam kematian Amangkurat I. Dalam bukunya Outline New Outstanding, Valentijn menyebut jika Adipati Anom memberikan sebutir pil untuk mempercepat meninggalnya sang ayah.
namun dia kerap mempertanyakan tindakan Adipati Anom tersebut. Ia tidak tahu keuntungan apa yang didapat Pangeran Mataram itu dengan membunuh raja yang tengah sekarat tersebut. Toh hanya persoalan waktu sampai Amangkurat I menutup mata selama-lamanya. Sebelum wafat, Amangkurat I menyerahkan beberapa pusaka kerajaan kepada Adipati Anom, yaitu Gong Kiai Bijak dan Kris Kiai Balabar. Ia juga meminta kepada putranya untuk dimakamkan di Tegalwangi, tepat di sebelah pusara gurunya Tumenggung Danupaya. Sekarang makamnya berada di komplek makam Tegal Arum, Dusun Pakucen, Desa Pasarean, Kecamatan Adiwirna, Kabupaten Tegal. Nah, itu saudara, kisah perjalanan Raja Mataram Amangkurat I hingga wafat di daerah Kabupaten Tegal. Salam Rayu, salam budaya, sampai jumpa di lain kesempatan.